Akankah Pak Prabowo bisa mulus menunaikan tugasnya sebagai presiden hingga 5 tahun ke depan? Akankah Pak Prabowo bisa mulus menunaikan tugasnya sebagai presiden hingga tahun 2029? Jujur saja, kita harus jujur. Jujur saja, pertanyaan ini menghinggapi pikiran banyak orang akhir-akhir ini. Melihat kondisi negara kita akhir-akhir ini, muncul keraguan bahwa Presiden Prabowo bakal sanggup buat menuntaskan tugasnya hingga selesai masa jabatannya. Ada dua alasan atau dua skenario mengapa Presiden Prabowo diramalkan bisa berhenti di tengah jalan. Kita bakal membahas soal dua kemungkinan ini. Tapi sebelumnya kita harus jelas dulu. Kita harus paham dulu kalau pikiran buruk tentang nasib pemerintahan Pak Prabowo ke depan bukanlah sesuatu yang kita harapkan. Ini sama sekali nggak kita harapkan. Pastinya kita semua lebih ingin Indonesia baik-baik saja. Kita ingin pemerintahan dan politik bisa stabil. Ini supaya kondisi ekonomi kita, supaya kondisi ekonomi rakyat nggak terpuruk semakin dalam lagi. Jadi, sudah jelas ya, kita semua sebetulnya menginginkan stabilitas. Kita nggak mau terjadi apa-apa sama Presiden Prabowo. Tapinya nih, kita harus jujur juga. Kita harus bisa bicara apa adanya. Melihat kondisi belakangan ini, nggak terhindarkan muncul pertanyaan di pikiran banyak orang soal apakah Pak Prabowo bakal bisa mulus menunaikan tugasnya sebagai presiden hingga akhir masa jabatannya. Itu pertanyaan yang diam-diam muncul di banyak kepala. Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Apakah masuk akal kalau pertanyaan ini sekarang mulai menghinggapi pikiran banyak orang? Tulis analisa kritis kalian di kolom. Ada dua alasan atau dua skenario kenapa diduga Pak Prabowo nggak bakal bisa menyelesaikan masa jabatannya, yakni hingga tahun 2029. Ada dua skenario yang berkembang. Skenario yang pertama adalah krisis ekonomi. Skenario yang pertama ini berkaca pada kejadian 28 tahun lalu, yakni krisis moneter Asia di tahun 1997 yang berujung pada kejatuhan bapak mertua dari Pak Prabowo sendiri, yakni diktator militer Presiden Soeharto di bulan Mei tahun 1998. Kondisi ekonomi kita sekarang ini yang diperparah dengan adanya perang tarif dalam perekonomian dunia, ini bukan nggak mungkin bakal berujung pada krisis ekonomi, di mana kehidupan rakyat benar-benar sulit. Kita tahu sekarang ini daya beli masyarakat sudah merosot, dan ini merupakan indikasi kalau kehidupan ekonomi rakyat sudah merosot. Rakyat nggak lagi punya uang, rakyat sudah harus berhemat. Kondisi ini tercermin dari penurunan penerimaan pajak pemerintah di kuartal pertama tahun 2025 sebesar 18% dibandingkan kurun waktu yang sama di tahun lalu. Data ini mesti jadi tanda bahaya. Sebab kalau penerimaan pajak tahun ini sampai turun 18%, bisa jadi secara total pemerintah bakal tekor pemasukan sekitar 400-500 triliun. Dan kalau ini benar-benar terjadi, mau nggak mau pemerintah harus melakukan penghematan lagi. Dan ini sudah pasti bakal memicu kelesuan ekonomi yang lebih dalam lagi. Dengan penutupan usaha yang semakin marak, utamanya di sektor pabrik dan pariwisata, diperkirakan jumlah PHK atau pemutusan hubungan kerja bakal melonjak. Makin banyak rakyat yang jadi pengangguran dan nggak punya penghasilan. Kondisi ekonomi yang krisis adalah lahan subur buat tumbuhnya krisis politik. Demonstrasi bakal semakin marak dan semakin meluas. Kondisi seperti inilah yang memicu gerakan reformasi 1998 dan kejatuhan Presiden Soeharto. Nah, akankah sejarah berulang dan kali ini menimpa mantan menantu dari Pak Harto? Akankah krisis ekonomi berujung pada kejatuhan Presiden Prabowo? Ini adalah kemungkinan yang pertama. Gimana nih kalau menurut kalian? Gimana kalau menurut kalian soal kemungkinan terjadinya krisis ekonomi ini?
Nah, sekarang kita bahas alasan atau skenario yang kedua. Dalam skenario yang kedua, yang jadi fokus ketakutan adalah kondisi fisik dan kesehatan dari Presiden Prabowo. Kita tahu mengingat usianya yang sudah 73 tahun serta riwayat penyakitnya, kondisi fisik dan kesehatan Pak Prabowo ini tampaknya memang sudah nggak 100% prima lagi. Walaupun kesehatan seorang presiden pastinya ditangani oleh tim dokter yang sangat canggih, tapi beban tugas dan pikiran seorang presiden pastinya juga bukan main-main. Kondisi ini membuat kita was-was soal kondisi kesehatan Pak Prabowo. Sanggupkah dia buat bertahan? Ingat, berita kalau komunikasi awal di antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo jauh-jauh hari sebelum mereka bertemu yang menyinggung soal kesehatan, sampai-sampai ada kiriman minyak gosok, ini sangat bisa jadi adalah sebuah indikasi. Ini indikasi kuat kalau soal kondisi kesehatan memang jadi perhatian besar di antara para pemimpin bangsa belakangan ini. Yang bisa jadi catatan kita, yang juga bisa kita perhatikan, aktivitas Presiden Prabowo yang muncul ke publik tampaknya memang nggak sebanyak dan sepadat di era Presiden Jokowi. Dan ini bisa jadi adalah kabar baik sekaligus kabar buruk. Nah, kabar baiknya ini tanda-tanda kalau kegiatan Pak Prabowo sebagai presiden memang disesuaikan dengan kondisi fisik dan kesehatannya. Ini adalah langkah preventif yang bijaksana. Tapi di sisi yang lain, bisa jadi ini adalah kabar buruk juga. Ini mengindikasikan memang ada sesuatu yang kurang baik dengan kondisi kesehatan dari Pak Prabowo. Harus diingat, semakin hari, kondisi kesehatan Presiden Prabowo bakal semakin menjadi perhatian publik. Ada sedikit saja masalah kesehatan, ini bisa membuat masyarakat dan perekonomian panik. Pertanyaan soal bakal muluskah Pak Prabowo menunaikan tugasnya sebagai presiden hingga 5 tahun ke depan tentu saja memunculkan pikiran dan ketakutan yang lain, yakni soal penggantinya. Secara konstitusi, bila mana Pak Prabowo mundur atau berhalangan tetap, maka penggantinya adalah Gibran, putra sulung dari Pak Jokowi. Dan sudah pasti, melihat bagaimana Gibran diloloskan Mahkamah Konstitusi, melihat kinerja Gibran, melihat perilaku dan kapabilitas Gibran, mengingat skandal Fufu Fafa, adalah wajar kalau kita semua menjadi was-was dan bahkan sampai ketakutan kalau terjadi sesuatu sama Presiden Prabowo. Kita kan nggak mau kalau Gibran sampai... Iya, sangat benar sekali kalau kita menyaksikan cuplikan video sebelumnya yang disampaikan oleh Saudari Rini Budoyo tentu mengenai presiden kita, Presiden ke-8 Prabowo Subianto, ya, yang beberapa tahun ini baru saja menjabat sebagai presiden, dan apakah jabatan itu bisa berlangsung sampai 5 tahun ke depan atau ke 5 tahun yang akan datang dan sampai menuntaskan ya masa jabatan itu dengan baik dan benar. Nah, baru-baru ini kalau kita mendengar kabar apalagi yang disampaikan oleh Mbak Rini Budoyo, rasa-rasanya Jokowi dan Gibran sedang menanti atau sedang menunggu kejatuhan Prabowo Subianto agar mungkin kalau kita melihat secara prosedural, kalau Pak Prabowo itu tumbang atau jatuh misalnya, pasti yang naik bakalan Gibran. Karena sesuai prosedur itulah yang akan terjadi ke depan. Dan rasa-rasanya ya tentu kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Kalau sampai hal itu terjadi, maka Indonesia ini bisa kacau lebur. Parah banget ya. Sama seperti pidato wakil presiden kita, parah-parah, tambahannya saja tuh, parah-parah jadinya ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi kita berharap juga bagaimanapun kita tetap support bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selagi itu memang betul-betul sesuai keinginan rakyat ya, sesuai apa yang disampaikan ya, sesuai janji-janji kampanyenya, segala kebijakannya betul-betul tersalurkan kepada rakyat Indonesia. Kita tetap support, kita tetap dukung hal itu. Karena kalau kita melihat sosok Pak Jokowi hari ini,
Beliau ini kerap sekali, sering sekali tampil, bahkan hampir setiap hari saya menemukan video beliau terus eksis di media sosial, memberikan komentar-komentar terkait perpolitikan di bangsa ini, teman-teman. Padahal dengan jelas kita sudah tahu bahwa Pak Jokowi sudah menyelesaikan jabatannya sebagai presiden dan sudah purna tugas. Tetapi siapa percaya dengan hal itu? Karena kita jelas tahu apa yang pernah disampaikan pada tahun 2024 lalu sebelum tanggal 20 Oktober. Beliau menyebutkan kalau sudah purna tugas akan pergi ke Solo, ya, menikmati hari tua lah, ngomong cucu dan lain sebagainya. Tetapi pada kontestasi Pilkada 2024, tepatnya bulan November kemarin, bagaimana Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta, dari Solo ke Jawa Tengah, dari Solo ke sana kemari dan lain sebagainya, dan kerap aktif endorse, berkampanye, cawe-cawe dan lain sebagainya, merasa dirinya masih punya kekuasaan, masih punya efek yang besar untuk bisa mendorong para calon-calon pemimpin di setiap daerah untuk memenangkan kontestasi tersebut. Tetapi tahu-taunya banyak juga yang gagal gitu ya, banyak juga yang kalah. Artinya efek seorang Pak Jokowi memang mungkin ada, tetapi tidak kalah besar ya, tidak terlalu besar. Yang besar adalah efek dari kekuasaan. Yang sedekat apapun Pak Jokowi dengan rakyatnya pada saat itu, dengan orang-orang di sekitarnya, tetapi kalau sudah selesai menjabat sebagai presiden, maka mereka akan mencari tuan baru, gitu ya. Kecuali seperti kasus hari ini yang banyak isu-isu mengenai matahari kembar. Saya nggak tahu juga seperti apa tuh matahari kembar. Jangankan kembar ya, sepanas apapun matahari di Indonesia, Indonesia tetap keadaan gelap. Ya, gelap dalam artian kalau kita melihat tuntutan dari aksi demonstrasi kemarin, Indonesia gelap ya, hashtagnya ya bertajuk Indonesia gelap ya, memang itu karena dari bentuk kegelisahan kita hari ini, bentuk kemarahan kita hari ini ya, bentuk dari kekhawatiran kita hari ini melihat situasi yang terjadi ya. Jadi itu tidak asal-asalan dibuat. Jadi itu menyimpulkan semua apa yang menjadi tuntutan itu, teman-teman ya. Dan kemudian kalau saya melihat di sini ada komentar teman-teman kita dari Daniho misalnya, yang was-was itu otakmu non, terlalu berpikiran negatif terhadap pemerintah, dia kenapa mending cari konten lainnya. So iya, dah semua Pak Prabowo, dah semua ya. Itu si Luhut Binsar yang sudah masuk isu berminggu-minggu kok nggak mati-mati. Artinya Prabowo tetap sehat sampai 2029. Dan kita menginginkan hal itu ya. Kita menginginkan dan kita berharap Pak Prabowo bisa sehat selalu. Kalau sampai kenapa-kenapa, kita juga yang repot, teman-teman, sebagai rakyat Indonesia. Kita bukan merendahkan atau kita bukan tidak percaya pada kualitas, pada kompetensi yang dimiliki oleh wakil presiden kita hari ini. Tetapi teman-teman mungkin tahulah menilai seperti apa kondisi atau bagaimana ya sosok wakil presiden kita saat ini, Gibran Raka Buming Raka. Ya kalau sampai beliau yang menggantikan RI 1 misalnya, kalaupun Pak Prabowo jatuh atau apapun itu, tapi jauh-jauh lah ya, jangan sampai terjadi, kita tetap juga support ya. Kayak gimana bangsa ini ke depannya gitu ya. Agak lain juga sih. Oke, kemudian Pak Presiden Prabowo bisa terus asal Joko Widodo dan keluarganya dihukum mati sebagai pengkhianat bangsa. Daya beli sangat-sangat menurun. Lihat di mal, di pasar, di toko grosir, pariwisata mulai remuk, PHK sudah dimulai, krisis ekonomi sudah dipelupuk mata, reformasi jilid 2 pasti terjadi. Ya, jangan sampai people power itu muncul kembali, jangan sampai reformasi jilid 2 terjadi. Jadi memang ini menjadi suatu tantangan yang luar biasa menurut saya kepada pemerintahan saat ini. Tetapi tidak sepenuhnya kita menyalahkan Presiden Prabowo Subianto, teman-teman. Karena hutang negara kita yang diwariskan oleh Jokowi itu sangat besar sekali, sangat menumpuk. Kalau dikarungin mungkin udah bertonton ya kalau ditimbang ya. Per tahun 2023 Desember kemarin saya melihat hampir 8.000 triliun rupiah. Belum lagi bunga-bunganya, belum lagi cicilannya dan lain sebagainya.
itu diwariskan oleh Joko Widodo. Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi di era Pak SBY itu masih lebih mendingan dibandingkan di era Jokowi yang pertumbuhan ekonomi kita menurun. Memang di zaman Jokowi pembangunan infrastruktur secara masif dilakukan, tetapi kalau berhutang siapapun mungkin bisa melakukannya. Itu yang sering sekali saya dengarkan dari pengamat-pengamat politik yang kerap mengkritisi di masa pemerintahan Pak Jokowi. Nah, di sini kalau kita melihat memang berat ya, memang beban berat dipikul oleh Prabowo. Masalah ekonomi global, kesehatan, belum lagi gejolak politik karena virus penguasa masa lalu. Tapi kita harus optimis akan ada jalan terbaik untuk mengatasi semua dengan kerja keras, ya, ikhtiar dan berdoa. Ada pepatah kulit sawo matang sesulit apapun bisa cari jalan untuk lepas dari masalah. Insya Allah, ya. Kemudian sudahlah, jangan ribut, biarkan saja negara ini menuju negara makmur dengan syarat harus mengalami banyak cobaan agar bisa jadi pengalaman ke depannya. Kita sudah tahu siapa presiden kita sudah tidak bisa dianggap muda lagi, disertai adanya gangguan kesehatannya yang oleh pihak-pihak Solo. Yang oleh pihak Solo dengan tanda kutip dimanfaatkan dengan sangat jitu dengan mengorbitkan putra mahkota Solo menjadi wapres dan berhasil. Tanpa Pak Jokowi, Pak Prabowo pasti kalah di Pilpres. Maka untuk menambah dukungan suara untuk kemenangan Capres Prabowo Gibran, maka dibentuk partai tanda kutip partai coklat. Maka tidak heran ketua partai coklat masih dipakai saat ini sebagai Kapolri sebagai bentuk balas jasa. Selanjutnya, karena kondisi fisik dan kesehatan, maka Pak Prabowo akan meletakkan jabatan sebagai presiden dan tentu Wapres akan menjadi presiden dengan ketua tim penasehat presiden baru adalah Raja Solo dengan tanda kutip, bapaknya sendiri, Bapak Jokowi. Semua ini sudah direncanakan dan skenario itu ya. Sehingga tidak heran akhir-akhir ini bapaknya yang sowon ke Solo daripada sowon ke Pak Prabowo. Jadi siapa sebenarnya presiden kita sekarang? Boleh, silakan Anda jawab dan tentukan bagaimana pendapat Anda, pandangan Anda terkait hal ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.